Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Maulana Hafiz dari kelas B program studi S1 Fotografi ISI Yogyakarta angkatan 2020. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah fotografi hitam putih, yaitu tugasnya yang mana menjelaskan apa itu fotografi analog, bagaimana proses pemotretan pada kamera analog, cuci dan cetak filmnya. Oke, langsung saja masuk ke materinya. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan dari hal yang paling dasar terlebih dahulu, yaitu apa itu fotografi hitam putih. Fotografi hitam putih adalah foto yang dihasilkan dari hasil perekaman pada film yang menerjemahkan semua menjadi hitam putih. Proyeksi ketika menimpa film, maka akan terjadi proses perekaman analog. Maka cahaya yang akan mengenai film akan terekam dan disebut dengan latent image. Apa yang dimaksud itu dengan analog fotografi? Analog fotografi adalah istilah umum untuk fotografi yang menggunakan proses kimiawi untuk menangkap gambar, biasanya di atas kertas, film, atau hard plate. Proses analog ini adalah satu-satunya metode yang tersedia bagi fotografer selama lebih dari 1 abad sebelum penemuan fotografi digital. Berikut ini dapat kita lihat beberapa orang yang sedang memakai kamera analog. Seperti roll film ini yang sudah kita lihat, ini roll film yang sudah jadi, yang sudah cuci, maka akan terlihat gambarnya. Di dalam fotografi analog sudah tentunya kita membutuhkan kamera analog sebagai media perekam pemotretan. Saya akan menjelaskan secara singkat apa itu kamera analog. Kamera analog adalah kamera yang tidak memiliki fungsi digital. Kamera yang menangkap gambar dalam bentuk media film yang tidak memiliki sensor untuk membuat sebuah gambar digital. Langsung saja kita lihat berikut ini berbagai macam dari kamera analog. Untuk kamera analog saya sendiri ada 2, yaitu pertama kamera analog Brown DN60 series dari SLR, dan yang kedua kamera analog Akica seri Primo BF800 yang sudah serba auto. Oke, kita langsung saja masuk ke proses pemotretan dengan kamera analog Brown DN60. Untuk pertama-tama, untuk memasukkan roll film, caranya adalah kita menarik tuas yang di atas ini pada bagian atas kamera, kita tarik ke atas, kemudian tarik ke atas lagi sehingga back cover ini terbuka seperti ini. Ketika sudah terbuka, sebelumnya saya minta maaf. Di sini dalam video kali ini saya tidak mempunyai roll film karena faktor di sekitar lokasi saya, Kota Medan, tidak ada yang menjual roll film. Jadinya jikalau itu membelinya harus online pasti akan memakan waktu yang lama. Jadi video kali ini saya akan mempraktekkan tanpa adanya roll film. Oke, ketika kita menaruh roll film di sini di bagian sebelah kiri, posisinya harus terbalik. Ketika sudah masukkan roll film, langsung kunci roll filmnya dan tekan tuas yang di atas ini ke bawah. Ketika sudah, kita tarik lidah pada roll film dan kaitkan pada bagian di sebelah kanan sini. Ketika sudah terkait, kita tutup kembali back covernya. Kemudian kita kokang 1, 2 atau bahkan 3 kali. Membuang 3 frame maksudnya, supaya lidah filmnya terkait pada bagian yang di sebelah kanan ini tadi. 3 kali ya, 2 kali juga bisa. Oke, jangan lupa juga untuk mengatur ISO atau ASA. Itu tergantung roll film yang kita gunakan. Jika kita memakai contoh roll filmnya Fuji Color C200, maka kita harus mengikuti roll film tersebut dengan mengatur dan men-set ISO atau ASA di kamera mengikuti roll film, yaitu 200 juga. ISO atau ASA pada kamera analog tidak seperti pada kamera digital. Di sini kita harus mengikuti roll filmnya. Kalau pada kamera digital kita bisa mengaturnya dengan mudah dengan memilih ISO berapa saja dari digital dan mengaturnya di layar. Kalau analog berbeda, kita harus mengikuti roll filmnya. Setelah mengatur ISO atau ASA dari sini, kamera pun siap kita gunakan. Ketika sudah memakai atau sudah siap, roll filmnya habis kita gunakan, jangan langsung kita membuka back covernya ini. Akibatnya nanti roll filmnya akan terbakar. Jadinya kita lihat pada bagian bawah kamera analog, di sini ada tombol, kemudian kita tekan tombolnya seperti ini. Fungsi dari tekanan tombol ini adalah untuk melepaskan pengunci roll film yang di sebelah sini tadi. Setelah tekan, kita menarik lagi gulungan roll filmnya dengan cara kita tarik knop di atas ini, kemudian kita putar searah jarum jam sampai roll gulungan filmnya habis. Setelah habis, baru kita bisa membuka back cover ini lagi dan mengambil film yang tadi. Kemudian tinggal melalui proses cuci atau cetak film. Oke,
Kita baru saja melewati tahap pertama tadi, yaitu tahap pengenalan apa itu kamera analog, apa itu fotografi analog, bagaimana proses pemutiran pada kamera analog, roll film dan sebagainya telah kita bahas tadi. Sekarang kita memasuki tahap kedua, yaitu tahap cuci film pada kamera analog. Oke, untuk langkah pertama, buka tempat film dengan menggunakan pembuka film atau pembuka botol. Seperti yang kita lihat. Seterusnya, gunting lidah film. Kemudian, film yang sudah digunting lidahnya, masukkan ke dalam tank atau sebuah wadah. Dalam proses ini, harus dilakukan dengan menggunakan checking bag, atau lakukan dalam keadaan gelap total. Dengan tips, tangan harus dalam keadaan kering sehingga film tidak menempel pada tangan atau pada rel yang menggulung film tersebut. Ditutup, kemudian dimasukkan ke dalam checking bag, yang dimana dia harus gelap total. Untuk step pertama, preheat dengan air suhu 38 derajat Celcius. Tuang air ke dalam. Nah, terus proses kedua yaitu dia diagitasi. Buat teman-teman yang nggak tahu apa itu agitasi, kali ini gua akan jelasin. Apa itu agitasi? Agitasi adalah merupakan satu tahapan penting untuk mencapai hasil maksimal. Agitasi adalah proses penggoyangan ataupun pemutaran yang bertujuan supaya cairan kimia di dalam tangki pengembang tercampur atau teraduk secara merata kembali setelah sejenak didiamkan untuk dapat bereaksi dengan emulsi film. Kemudian buanglah air setelah 5 menit, air dalam tangki tadi. Untuk step kedua, masukkan color developer atau pengembang warna. Kemudian diagitasi kembali selama 30 detik pertama, lalu diamkan selama 30 detik kemudian. Kemudian agitasi selama 5 detik tiap 30 detik. Terus color developer yang kita pakai tadi bisa lebih dari sekali pakai. Untuk tahap ketiga, masukkan bleach. Nah, untuk bleach juga bisa lebih sekali pakai. Jadi bisa digunakan lagi untuk mencuci film lainnya. Kemudian untuk tahap keempat, wash atau kita cuci. Bisa pakai running water atau air putih biasa juga bisa. Ulangi kegiatan ini secara terus-menerus sampai warna air benar-benar jernih, air buangan dari pencucian tank. Untuk tahap kelima, stabilizer. Cairan stabilizer. Untuk cairan stabilizer di sini juga bisa dipakai lebih dari sekali sama seperti bleach dan color developer. Kemudian keluarkan film dari reelnya yang di dalam tank dan kita lihat maka film yang kita sudah cuci tadi akan terlihat gambarnya. Kemudian kita jepit film menggunakan hanger clip atau jepitan apa saja yang bisa untuk menggantung dan proses cuci film pun selesai. Sekarang memasuki proses ketiga yaitu proses cetak film analog. Proses cetak film menggunakan enlarger. Konsepnya cara menggunakan enlarger ini perlu dilakukan di kamar gelap karena faktor kertas foto tersebut mengandung emulsi yang pekat cahaya. Langkah persiapan pertama adalah mencoba memfungsikan alat dengan baik. Lalu kelengkapan utama seperti lensa dipasangkan yang sesuai dengan klise yang dicetak. Setelah itu memasang klise dan fokuskan dengan pancaran cahaya enlarger dan untuk menguji hasil dari klise tersebut. Langkah selanjutnya dapat dilakukan sekaligus bila pekerjaan mencetak berskala kecil atau sudah terasa rutin misalkan mencetak pas foto. Itu semua tadi adalah proses dari fotografi analog, mulai dari cara mengoperasikan kamera analog, proses cuci film, sampai proses cetak foto film. Demikian yang saya tahu tentang fotografi analog. Saya ingin mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.